Amerika Serikat mengklaim telah mencegat rudal yang diluncurkan Yaman menuju Israel di wilayah udara Arab Saudi. Mengklaim mencegatnya sebelum rudal mencapai perbatasan Israel. Mengutip Tribun News pada 4 April, klaim itu menurut Angkatan Udara Amerika Serikat pada Kamis 3 April 2025 waktu setempat. Dilaporkan bahwa rudal balistik yang diluncurkan dari Yaman oleh Houthi jatuh di wilayah udara Arab Saudi saat sedang dalam perjalanan menuju wilayah Israel. Dengan begitu muncul klaim bahwa Angkatan Udara Amerika Serikat yang menjadi sosok pencegat rudal dari Yaman tersebut mengklaim telah mencegatnya sebelum mencapai perbatasan. Dengan dicegatnya rudal dari Yaman itu oleh Amerika Serikat, sirine serangan udara tidak diaktifkan di dalam Israel. Sementara itu, hingga saat berita ini ditulis, Kerajaan Arab Saudi belum mengeluarkan komentar resmi apapun, terkhusus terkait intersepsi rudal tersebut di wilayah udaranya seperti diberitakan sumber utama. Hamas memberikan pernyataan terbaru imbas adanya desakan internal dan eksternal kepada pihaknya, menegaskan bahwa Hamas hanya akan lenyap dalam pertempuran terhormat. Mengutip Tribun News pada 4 April, hal itu diutarakan oleh narasumber dari Hamas dalam pernyataan terbaru. Narasumber Hamas menegaskan bahwa pihaknya hanya akan lenyap dalam pertempuran terhormat, bukan dalam pengasingan. Pernyataan terbaru itu muncul seusai Hamas diklaim sedang menghadapi dilema di tengah berlanjutnya serangan Israel di jalur Gaza. Cradle menyebut narasumber dari internal Hamas itu mengatakan bahwa beberapa kelompok persaudaraan Muslim bahkan sudah mendesak Hamas untuk menyerah mengingat besarnya kehancuran di Gaza. Namun Hamas menegaskan kata menyerah tidak pernah terpikirkan olehnya. Disebutkan bahwa penolakan Hamas untuk menyerah bukan karena persoalan bertahan hidup atau keberlanjutan politik, melainkan karena persoalan menjaga setiap ide dan aksi perlawanan. Menerima pengasingan tidak hanya berarti bahwa Hamas telah berakhir, tapi juga hancurnya perjuangan bersenjata rakyat Palestina di seluruh faksi. Media Israel mengakui ketangguhan Houthi dan menyebutnya belum akan berhenti walau terus digempur Amerika Serikat. Mengklaim bahwa Houthi akan terus bisa bersembunyi di dalam gua atau bunker hingga jangka panjang. Mengutip Tribun News pada 4 April, hal itu merupakan pengakuan dari media besar Israel, The Jerusalem Post, baru-baru ini. Lebih tepatnya, media Israel itu menyatakan bahwa Houthi tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Houthi diklaim sedang berupaya memasang wajah berani dalam upaya mereka menangkis dan melakukan serangan kepada para musuh. Namun pihaknya juga menyatakan kenyataan di mana Houthi tidak punya banyak senjata, juga tidak bisa merusak kapal perang Amerika Serikat. Namun di satu sisi, media Israel itu juga mengklaim bahwa Houthi bisa bersembunyi di gua dan bunker serta tidak jelas bagaimana mereka akan dikalahkan dalam jangka panjang. Jerusalem Post menekankan bahwa Houthi bisa memilih untuk menuntut perdamaian dan sepakat untuk menghentikan serangan, namun tidak jelas apakah hal itu akan membuat malu mereka. Mengingat Houthi pernah sukses melawan Arab Saudi di tahun 2015 hingga 2022. Pemimpin Hamas Hassan Farhad tewas dalam serangan Israel di Lebanon Selatan pada Jumat 4 April pagi waktu setempat. Diklaim tewas dalam serangan pengeboman pesawat tak berawak dari pasukan Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 4 April, hal itu diumumkan oleh koresponden Al-Mayadin pada Jumat 4 April 2025. Dilaporkan ada total 3 orang tewas dalam serangan Israel tersebut. Dirinci oleh koresponden bahwa Hassan Farhad yang berada di sebuah apartemen di Jalan Dala di pusat kota Saida tewas dibom oleh pesawat tak berawak Israel. Diketahui sebelum menyerang langsung tempat kejadian perkara, pasukan Israel sempat meluncurkan beberapa serangan sejak malam harinya, di mana menargetkan Al-Naqoura, Nabatiyah, dan Saida yang mengakibatkan kerusakan di wilayah-wilayah yang menjadi sasaran. Bahkan Israel juga meluncurkan serangan udara yang juga menargetkan wilayah Wadi Eza di Lebanon Selatan. Iran akui pihaknya dalam mode siap sepenuhnya untuk bertahan demi menghindari perang besar-besaran. Mengutip Tasnim pada 4 April, hal itu dikatakan oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam percakapan telepon dengan putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman Al Saud pada Kamis 3 April 2025.
Presiden Iran menegaskan bahwa program nuklir negaranya murni untuk tujuan damai dan selalu diawasi secara internasional. Dengan begitu, Pezeshkian menekankan kesiapan Iran untuk berdialog demi meredakan ketegangan. Ia juga menegaskan kembali komitmen Iran terhadap perdamaian, menyatakan bahwa meskipun Iran tidak mencari konflik dengan negara manapun, namun Iran diklaimnya tetap teguh dalam kemampuannya, terkhusus untuk mempertahankan diri dengan kekuatan dan kemampuan yang signifikan. Ia juga menggarisbawahi pentingnya persatuan negara-negara Islam demi keamanan dan kemajuan kawasan. Ditekankan olehnya bahwa pihaknya optimis bahwa kerjasama yang diperkuat antara Iran dan Arab Saudi akan berkontribusi terhadap stabilitas, keamanan, dan pembangunan regional. Israel dilaporkan telah mengganti taktik mereka dalam perang jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim bahwa IDF telah membuat koridor baru di Gaza dengan nama Koridor Morak. Mengutip Tribun News pada 4 April, hal itu diumumkan oleh Netanyahu dalam unggahan di X-nya sebelum menuju ke Hongaria. Diketahui koridor Morak akan memisahkan kota Rafah dengan kota Khan Younis di Gaza. Morak sendiri berasal dari nama pemukiman Israel yang pernah ada di Gaza, tetapi dipindahkan pada tahun 2005. Dilaporkan bahwa mulai malam kemarin di jalur Gaza, pasukan Israel telah mengganti taktik, di mana IDF mulai mengontrol wilayah, menyerang dan menghancurkan infrastruktur. Netanyahu menyebut operasi militer terbaru di jalur Gaza itu sebagai pergantian gigi. Ia menyatakan IDF kini telah menguasai koridor Morak yang akan menjadi koridor Philadelphia kedua. Menurut Ma'arif, bagian dari strategi membagi Gaza menjadi 4 wilayah untuk menekan Hamas. Saat ini IDF memperluas serangan di seluruh Gaza, termasuk Gaza Selatan dengan pengerahan tambahan pasukan dan serangan udara intensif. Iran diklaim telah memutuskan untuk melepas Houthi demi hindari perang besar-besaran dengan Amerika Serikat. Mengutip Tribun News pada 4 April, hal itu menurut pernyataan dari seorang pejabat Iran yang identitasnya tidak diungkap oleh sumber utama Telegraph. Lebih tepatnya, pejabat Iran itu mengungkap bahwa keputusan ini dibuat untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat jika seorang tentara Iran terbunuh di Yaman. Teheran diklaimnya sedang mengevaluasi kembali kebijakannya terhadap kelompok proksi di kawasan tersebut. Dengan fokus utamanya saat ini ada pada ancaman langsung dari Amerika Serikat. Ia juga menegaskan topik utama dalam pertemuan pejabat Iran saat ini adalah Donald Trump dan bagaimana menangani kebijakan-kebijakannya. Dilaporkan bahwa Teheran telah memutuskan untuk menarik pasukan militernya dari Yaman. Selain itu, Iran juga diklaimnya telah menghentikan dukungannya terhadap kelompok Ansarullah Houthi di Yaman tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.